Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indah Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi yaitu materi pendidikan Pancasila kelas 12 SMA, MA, SMK sederajat. Adapun sub pembahasannya itu adalah bagian C, Pancasila sebagai pemandu. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan mampu memahami materi terkait dengan Pancasila sebagai pemandu. Pancasila sebagai pemandu, Pancasila merupakan ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga ia dapat menjadi bintang penuntun atau lecar negara dan bangsa Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan. Pancasila bukan petunjuk teknis, melainkan di dalam sila-sila Pancasila terangkum nilai-nilai luhur bangsa. Dengan demikian, ia memiliki keleluasan dan daya adaptasi yang tinggi terhadap perubahan baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Tantangannya ialah apakah kita mau memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Sila pertama Pancasila, misalnya, dapat menuntun kita untuk menjadi bangsa yang berketuhanan melalui penguatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di sini bukan saja berkaitan dengan ibadah dan upacara keagamaan atau kepercayaan, melainkan juga akan membentuk pribadi yang luhur. Pribadi yang luhur tersebut dibuktikan dengan mengamalkan ajaran dan nilai-nilai agama atau nilai-nilai kepercayaan seperti mengasihi dan membantu orang lain, bersikap adil, toleran, menjaga perdamaian, melestarikan lingkungan, dan lain sebagainya. Maka dengan demikian juga, jika setiap diri kita mengamalkan sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima dari Pancasila. Memahami dan mengamalkan Pancasila bukan saja harus dilakukan oleh aparat negara ataupun satu kelompok tertentu. Lebih dari itu, semua komponen bangsa, baik aparat negara ataupun seluruh bangsa Indonesia, harus memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kapasitasnya masing-masing. Penegak keadilan seperti hakim dan kepolisian harus mengamalkan sila-sila Pancasila dalam menjalankan tugasnya. Demikian juga bagi legislatif, yaitu MPR, DPD, DPRD tingkat 1, dan DPRD tingkat 2. Pemerintahan, mulai dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, kepala desa, lurah, RT, atau RW. Juga harus mengamalkan sila-sila Pancasila dalam melaksanakan tugas dan juga fungsinya. Seluruh rakyat Indonesia juga harus mengamalkan sila-sila Pancasila. Berbagai kelemahan bangsa dan negara Indonesia, serta tantangan dan ancaman yang sedang dan akan dihadapi bangsa dan negara Indonesia dapat diatasi dengan pengamalan sila-sila Pancasila secara sungguh-sungguh. Dalam konteks individualisme, misalnya, Pancasila tidak menghilangkan kepentingan individu setiap warga negara, melainkan menyeimbangkan dengan kepentingan bersama. Oleh karena itu, kepentingan individu harus diseimbangkan tentunya dengan kepentingan nasional. Demikian juga dengan tantangan fundamentalisme. Fundamentalisme pasal yang menganggap manusia semata-mata sebagai makhluk ekonomi yang memiliki motivasi mengejar keuntungan sehingga berpotensi menciptakan kesenjangan dan ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Pancasila juga dapat menjadi jawaban atas tantangan tersebut, di mana di dalam ekonomi Pancasila, pasar harus dikelola dan diatur sedemikian rupa oleh siapa tentunya oleh negara, sehingga tercipta lingkungan ekonomi yang adil di dalamnya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Di pembahasan berikutnya kami akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.